Pemirsa, seorang warga negara asing asal Jerman diamankan Direktorat Reserse Narkoba atau Ditreskrimsumpah Polda Kalimantan Utara karena mengonsumsi permen ganja. Pria ini diamankan saat mengambil paket narkotika di sebuah kantor pos. Declan Christopher ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polda Kalimantan Utara ketika mengambil paket di kantor pos Kabupaten Bulungan. Warga negara asing asal Jerman ini diketahui sudah 3 kali memesan permen dan coklat yang mengandung ganja dari luar negeri. Dari tangan pelaku, petugas menyita 18 bungkus permen ganja seberat 747 gram. Pelaku yang bekerja sebagai konsultan ini terancam pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Pemirsa, musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Anji masih diperiksa intensif di Mapolres Metro Jakarta Barat. Musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Metro Jakarta Barat. Sementara itu, berdasarkan hasil tes urin, mantan vokalis Drive ini dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Adapun hasil dari swab tes, Anji negatif COVID-19. Di hari ini saudara AN, EAP alias AN, kita lakukan proses pemeriksaan kesehatan. Ya. Apa saja tadi ada rekan-rekan media yang bertanya apa saja yang dilakukan pemeriksaan. Ya semua itemnya ya dicek seperti tensi, suhu dan sebagainya. Termasuk di swab, termasuk juga kita lakukan lagi pemeriksaan urin kaitannya dengan dugaan penyalahgunaan narkobanya. Ya, itu yang kita lakukan prosesnya hari ini. Proses-proses yang lain saat ini kami masih melakukan pemeriksaan. Sebelumnya, Anji ditangkap di studionya di kawasan Cibubur Jumat malam. Saat ditangkap, Anji hanya seorang diri. Polisi kemudian menemukan barang bukti narkoba jenis ganja. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Seprio, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Satgas Narkoba Polda Metro Jaya berhasil membongkar kasus narkotika jenis sabu seberat 1,1 ton. Narkoba tersebut diduga berasal dari Timur Tengah. Satuan Tugas Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 7 tersangka kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu. Barang bukti sebanyak 1,129 ton sabu diamankan dalam penangkapan ini. Dari 7 tersangka, 5 diantaranya merupakan warga negara Indonesia dan 2 lainnya warga negara Nigeria. Diduga sabu berasal dari jaringan internasional Timur Tengah dan melibatkan narapidana kasus narkoba di dalam lapas. Pengungkapan ini menambah daftar upaya penyelundupan sabu ke Indonesia. Tercatat sejak awal Januari hingga Mei 2021, sebanyak 3,6 ton sabu terdeteksi masuk ke wilayah Indonesia. Di mana beberapa waktu yang lalu kita juga sudah mengungkap kurang lebih 2,5 ton. Ini juga melibatkan jaringan Timur Tengah dan juga melibatkan pelaku dari lapas. Jadi kalau kita lihat dalam waktu 1 bulan ini kurang lebih hampir 3,6 ton ya. Ketujuh tersangka beserta barang bukti diamankan di 4 lokasi di kawasan Bogor, Jakarta, dan Bekasi. Para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2, subsidi pasal 115 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan pidana maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Dimas Winardi, Jaka Setia, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Sekda Nias Utara Yafeti Nazara resmi ditahan setelah dites urinnya positif mengandung narkoba jenis ekstasi. Selain ditetapkan sebagai tersangka, Yafeti juga dicopot dari jabatannya. Sekretaris Daerah Nias Utara terbukti positif narkoba dari hasil tes urin. Selain Yafeti,
50 orang lainnya juga positif mengonsumsi ekstasi dan sabu-sabu. Polisi menemukan 285 butir pil ekstasi di tempat karaoke. Ternyata manajemen tempat karaoke menjual pil ekstasi dengan hasil penjualan mencapai 17 juta rupiah. Kapolrestabes Medan mengatakan, Sekda Nias Utara sempat mengaku sebagai ASN dari Dinas Kesehatan. Sampai sekarang sedang kita dalami pengakuan yang bersangkutan dia ASN di Dinas Kesehatan. Itu yang disampaikan. Pak, hasil urinnya Pak bagaimana? Positif. Ada barang bukti ditemukan dalam ruangan itu Pak? Dalam ruangan ditemukan barang bukti ada 1 butir sisa ekstasi. Setelah di dalam room tersebut mengakui mengkonsumsi semuanya. Sementara itu, Sekda Nias Utara memilih bungkam saat dikonfirmasi. Udah berapa tahun jadi sekda, Pak? Berapa tahun jadi sekda, Pak? Pak, udah bisa geser. Pak, benar Pak, sekda Pak, Nias Utara Pak. Pak, benar ya Pak? Benar Pak ya. Kalau mengaku staf apa Pak? SN Dinkes Pak. Pak Sekda, ngomong Pak Sekda. Ini Pak, aturannya Pak. Berapa butir memakai narkoba Pak? Pak, ada seringnya Pak ke bosku itu Pak ya? Pak. Mendengar sekdanya terjerat razia narkoba, Bupati Nias Utara akan mencopot Yafeti dengan menunggu surat resmi penetapan tersangka dari Polrestabes Medan. Dan tentunya setelah itu nanti kalau memang beliau nanti tersangka pada permasalahan yang sudah dia lakukan, maka akan kita lakukan pencopotan dari jabatan. Artinya bakal dicopot dari jabatan apabila tersangka dan positif menggunakan narkoba, betul-betul positif ya Pak ya? Ya benar, makanya kita harus melakukan konfirmasi secara langsung kepada Mapolres Medan. Polisi juga memanggil manajemen karaoke yang memerintahkan operasional berjalan padahal masih di tengah larangan karena masa pandemi. Selain itu, izin usaha karaoke juga akan dicabut karena menjadi tempat peredaran narkoba. Yafeti Nazara tertangkap razia pada Minggu malam bersama 8 rekannya. Ia kedapatan berpesta narkoba di sebuah tempat karaoke di Jalan Adam Malik, Medan. Saat razia, 70 orang pengunjung dan karyawan dibawa ke Polrestabes Medan untuk tes urin. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, orang tua tersangka narkoba di Padang, Sumatera Barat menjerit saat anaknya ditangkap oleh polisi. Polisi menangkap tersangka di jalanan dan mendatangi kediamannya untuk mencari barang bukti lain. Orang tua tersangka bandar narkoba berinisial R menjerit tidak terima anaknya ditangkap polisi. R ditangkap setelah saat transaksi narkoba dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli. Dari tangan R, polisi menyita 1 paket sabu yang sempat dibuang tersangka dalam bungkus rokok ke jalanan. Ini kita melakukan penangkapan lagi 1 orang berinisial R untuk TKP di Parakarakah, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Untuk barang bukti yaitu hanya 1 paket narkotika jenis sabu. Kemudian berawal dari informasi masyarakat bahwa di tempat tersebut sering dijadikan transaksi. R langsung digelandang ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka sudah lama menjadi incaran polisi dan masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Unjuk rasa pedagang kaki lima di Majalengka, Jawa Barat ricuh. Masa menuntut pemerintah Kabupaten Majalengka mengakomodir lapak PKL. Puluhan pedagang kaki lima berusaha menerobos petugas gabungan dari unsur Polri dan Satpol PP dalam aksi unjuk rasa di Gedung Pendopo Majalengka. Massa bahkan berusaha mendorong petugas dan membuka gerbang. Unjuk rasa ini menuntut pemerintah Kabupaten Majalengka agar mengakomodir dan memberi lapak PKL setelah dilarang berjualan di alun-alun Majalengka. Kalau gak boleh di alun, tempatkan yang lain, tapi yang aman. Sementara ini gimana? Sementara ini masih kena kucing-kucingan. Kenapa? Karena ada Satpol PP bubar, ada Satpol PP masuk. Artinya itu diusir oleh Satpol PP ketika masuk ke alun-alun itu gimana? Masuk ke alun diusir sama PP, katanya mau disemprot. Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menempatkan lokasi untuk PKL di belakang Gedung Wakil Rakyat, namun belum dimaksimalkan oleh pedagang kaki lima. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan.
Kericuhan juga terjadi pemirsa saat unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Bupati Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kericuhan ini dipicu aksi Bupati yang menendang ban bekas ketika menemui mahasiswa. Siapa ini Bang? Aksi damai unjuk rasa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia berubah ricuh ketika Bupati Bulukumba, Andi Muhtar Ali Yusuf menendang ban bekas saat menemui mahasiswa di depan kantor Bupati. Kericuhan semakin memanas ketika salah satu demonstran dipukul oleh oknum Satpol PP dan ASN. Dalam kericuhan ini, 3 orang mahasiswa jadi korban pemukulan. Unjuk rasa mahasiswa menagih janji program visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba. Jadi pada saat kami tadi melakukan aksi penyampaian aspirasi, tiba-tiba Bupati Bulukumba datang kemudian menendang ban. Dan itulah yang kemudian memicu kericuhan sampai ada beberapa kader PMI yang kemudian dikena pukulan oleh pihak oknum Satpol PP dan ASN yang ikut tadi pada saat aksi di depan kantor Bupati Bulukumba. Atas insiden pemukulan ini, pihak PMII melayangkan laporan ke Polres Bulukumba dengan membawa barang bukti hasil visum. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang perkara kontroversi hasil swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor dengan terdakwa Muhammad Rizik Syihab, Hanif Al-Altas, dan Dr. Andi Tatat. Informasi selengkapnya pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami.